Halo teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah rabbil alamin. Puji, syukur serta segala zikir-zikir yang baik mari kita curah limpahkan kehadirat zat ilahi Rabbi yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu saja teman-teman, atas rahmat, berkah, rizki dan segala karunia yang telah Ia berikan kepada kita sampai detik ini teman-teman masih bisa menikmati kehidupan teman-teman. Kita bisa berkumpul, kita diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan Islam, kenikmatan untuk melaksanakan ibadah tentu saja teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah dengan sebaik-baiknya ridho bagi hambanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mari kita curah limpahkan pada Rasul kita, baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, seperti yang Mas Uwi sampaikan di minggu lalu ya, karena kita sudah offline, dan besok itu kebetulan Mas Uwi sedang ada kegiatannya, jadi mungkin tidak bisa menghadiri dulu untuk pengajian teman-teman, dan kita sepakati saja untuk pertemuan kali ini kita melalui video pembelajaran saja ya teman-teman semua. Dan kita juga hari ini akan membahas beberapa materi ya sebelum masuk kepada pertemuan. Cuma Mas Uwi mau mengulang dulu materi-materi sebelumnya ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ya teman-teman, mohon maaf ya tadi ada gangguan sedikit ya. Jadi kita lanjut lagi teman-teman. Minggu kemarin kita sudah banyak membahas tentang hari kiamat ya teman-teman. Dan refleksi pembelajaran pun masih seputar hari kiamat. Cuma Mas Wi lebih mau minta teman-teman untuk berpendapat di sana dan refleksi dari diri teman-teman sendiri tentu saja. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu kaum ya atau salah satu segerombolan orang yang pada masanya sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi tentu saja ya nabi-nabi sebelum Rasul mereka mendustakan hari kiamat. Teman-teman masih ingat nggak kisah tentang kaum di Quran surat Al-Haqqah ya yang mana kaum ini diazab oleh Allah karena kaum ini meragukan hari kiamat teman-teman semua. Jadi dalam sebuah riwayat kaum ini diberikan salah satu nabi yang sangat soleh tentu saja ya dan nabi tersebut didustakan ketika nabi tersebut sedang berbicara tentang hari kiamat gitu ya. Mereka ini berdosa dan diazab oleh Allah hanya karena meragukan hari kiamat ya teman-teman. Kita akan bahas salah satu nabi tersebut yaitu Nabi Hud alaihi salam, nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendakwahkan kaum Ad, dan kaum Ad ini merupakan salah satu kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena meragukan hari kiamat. Share screen dulu ya bentar.
Mana sih ini ya? Oke. Oke, share screen-nya sudah ada. Saya harap teman-teman dapat melihat share screen Mas Ui dengan baik ya teman-teman. Nah, Nabi Hud. Nabi Hud itu nabi keberapa teman-teman? Nabi keempat. Adam, Idris, dan Hud ya teman-teman. Nabi Hud ini memiliki kespesialan ya teman-teman. Nabi Hud ini memiliki keistimewaan tersendiri. Di mana Allah SWT mengabadikan kisahnya dalam banyak surat dan namanya pun ditulis dalam surat ke-12 di juz 11 ya, Quran surat Hud 123 ayat teman-teman semua. Dan kisahnya diceritakan pada kisah kedua setelah Nabi Nuh alaihissalam ya. Makanya beliau jadi nabi di bawahnya Nabi Hud ya. Nabi Nuh ya, mohon maaf. Nah, Hud alaihissalam beliau memiliki nama asli Hud bin Shalih bin Al-Farksyarah bin Sam bin Nuh. Dikatakan bahwa Hud adalah Abir bin Shalih bin Al-Farksyarah bin Sam bin Nuh. Jadi beliau ini adalah cicitnya Nabi Nuh alaihissalam, teman-teman. Langsung cicitnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan dikatakan pula bahwa Hud itu nama aslinya adalah Abdullah bin Rabbah bin Al-Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh ya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir. Sebenarnya jadi nggak ada yang fixnya benar-benarnya nasabnya Hud alaihissalam itu bagaimana ya teman-teman. Namun ya beberapa ulama berpendapat langsung pasti Nabi Hud itu adalah turunan langsung Nabi Nuh alaihissalam. Karena ingat nggak, ketika Nabi Nuh alaihissalam menjalankan risalahnya sebagai Rasul, dan Allah SWT sedang mengazab kaumnya Nabi Nuh, seluruh bumi dan langit pada saat itu dipenuhi oleh air, sehingga tidak ada umat manusia yang selamat kecuali umatnya Nabi Nuh yang di dalam kapal itu. Ya, jadi Nabi Nuh itu juga satu-satunya orang yang bisa berkembang biak pada saat itu, ya, meneruskan keturunan. Ya, sehingga Nabi Nuh pada saat itu dapat meneruskan keturunan dan orang-orang itu lahir dari rahimnya istri Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sisanya nggak ada yang bisa melahirkan pada saat itu. Hanya keturunannya Nabi Nuh saja. Jadi kita juga ya, saya, Faris, Faiza, Fawas, kita tuh keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Langsung saja kita skip ke kisahnya ya. Nah, Nabi Hud alaihissalam itu diperintahkan untuk mendakwahi kaum Ad ya, kaum Ad. Kaum Ad itu apa, Mas? Kaum Ad itu adalah kaum yang sangat besar ya, tubuhnya mereka besar karena masih tidak jauh dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mereka membuat rumah di antara tebing-tebing gunung, teman-teman. Jadi saking hebatnya mereka itu kalau memahat gunung, gunung itu bisa menjadi rumah, teman-teman semua. Ya. Jadi kaum Ad ini adalah kaum yang sangat kuat, lebih kuat daripada orang-orang pada umumnya. Kemudian mereka ini dapat membuat tempat tinggal mereka dengan memahat gunung-gunung. Ya. Nah, Allah SWT berfirman ya dalam kisahnya Nabi Hud ini ya, kepada kaum Ad itu Nabi Hud pernah bilang kayak gini, "Hai kaumku," gitu. "Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ngadakan saja. Wahai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu dan lain sebagainya." Ya. Namun teman-teman semua, kaum Ad ini merupakan diceritakan adalah kaum yang sangat membangkang, teman-teman semua. Ya, mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salam. Ya, kenapa mendustakan? Kaum Ad ini nggak percaya, teman-teman, bahwa ada namanya satu Tuhan, yaitu Allah SWT, yang patut disembah. Karena kaum Ad pada saat itu mereka menyembah berhala atau menyembah nenek moyang mereka sendiri, teman-teman semua. Jadi sebenarnya dari dulu itu penyembahan terhadap Allah, teman-teman semua, banyak didustakan. Ya, bukan zaman sekarang saja, ada beberapa agama. Tapi dulu agama tidak banyak, namun penyembahannya itu berdasarkan animisme dan dinamisme. Teman-teman sudah tahu mungkin ya, animisme menyembah roh-roh nenek moyang gitu ya. Dan dinamisme sendiri dia menyembah patung-patung atau berhala gitu ya. Nah, kaum Nabi Hud itu mereka bilang gitu, mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka, kata Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ya, kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allah SWT berfirman di Quran Surah Al-Haqqah di ayat keempatnya, teman-teman ya. Al-Haqqah wa ma adraka mal haqqah. Kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Kaum Ad dan Samud mereka telah paling pertama mendustakan hari kiamat, teman-teman semua. Ya kenapa? Padahal kan kaum itu pasti tidak akan merasakan hari kiamat gitu ya. Iya.
Karena salah satu tanda kiamat yang paling bisa dirasakan oleh kita adalah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu kalau pas beliau meninggal, dia itu menjadi salah satu tanda munculnya hari kiamat. Dan mereka itu kaum Ad Samud itu kan pasti tidak melaksanakan tanda-tanda kiamat ya. Tapi mereka mendustakan hal tersebut. Karena mereka mendustakan hari-hari kiamat, ya Allah mengazab mereka. Di Quran surah Al-Fajr, Allah SWT berfirman gitu ya. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Siapa kaum Ad? Yaitu penduduk Iran. Dia mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu. Karena pada zaman itu belum ada yang membangun di pinggir-pinggiran tebing-tebing, ya dipahat langsung menjadi rumah gitu ya, belum ada ya di negeri-negeri yang lain. Dan kaum Samud yang memotong-motong batu besar di lembah, ya, dan kaum Firaun yang memulai pasak-pasak tentara yang banyak yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan. Teman-teman semua, mereka banyak berbuat kerusakan. Salah satu kerusakannya bukan hanya di alam saja gitu ya, alam dipahat jadi rusak gitu ya, bukan. Tapi kaum Ad juga membuat kerusakan iman dengan menyembah selain kepada Allah. Sehingga diturunkan Nabi Hud untuk membenarkan iman mereka. Namun mereka enggan untuk mengerti. Dan mereka enggan untuk mendengarkan Nabi Hud alaihi salam. Ya. Tapi ya teman-teman, kita juga tidak bisa menjudge betapa jahatnya mereka. Kenapa teman-teman? Karena mungkin kalau misalnya kita berada di posisi atau tahap mereka, bisa jadi kita juga tidak sekuat imannya. Sama imannya dengan mereka. Contoh teman-teman, ketika Nabi Nuh alaihi salam, ya, ketika Nabi Nuh alaihi salam itu membuat kapal di atas gunung, kira-kira teman-teman percaya nggak ada orang bikin kapal di atas gunung dan gunungnya tandus lagi. Terus dia dibilang nanti bakal ada banjir besar sampai segunung itu. Di tempat yang tandus, kering, kemudian dia bikin kapal yang sangat besar, bahtera lagi ya. Namanya bukan kapal lagi tapi bahtera, sangat besar. Kira-kira teman-teman percaya nggak? Secara logis teman-teman saya yakin pasti nggak percaya. Makanya banyak orang yang mendustakan karena pada saat itu mereka menggunakan akal sehat. Sekali lagi teman-teman, jangan meletakkan logika atau akal sehat di atas Al-Qur'an. Ya, jangan. Ya, sekali lagi, jangan meletakkan akal sehat atau logika di atas Al-Qur'an, kan tidak akan mampu. Al-Quran itu ilmunya Allah. Nah, kaum Hud itu mereka menjadi keras kepala, tidak mendengarkan nasihat karena mereka meletakkan akal pikiran mereka di atas ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada mereka tentu saja. Ya, makanya karena itu Tuhan menimpakan pada mereka cemeti azab. Sungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya, kisah kabilah Ad ini salah satu kaum yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Ya, mereka yang pertama kali menyembah berhala setelah musibah Taupan, ya, setelah musibah Taupan yang besar, ya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah, ingatlah kamu ketika Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenaknya kaumnya Nabi Nuh, ya. Kan Nabi Nuh udah diazab nih, habis. Nah, diganti dengan kaum yang baru yaitu kaum Ad. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu dari kaum Nabi Nuh. Jadi mereka jauh lebih kuat kaum Nabi Ad itu. Tapi mereka membangkang. Ya, kaum Ad dan kaum Samud itu membangkang sehingga mereka diazab. Bagaimana Mas azabnya kaum Nabi Ad? Kaum namanya Nabi Nuh, Nabi Hud ya, mohon maaf. Kaumnya Nabi Hud diazab dengan yang pertama, teman-teman semua. Mereka itu sebelum diazab, mereka itu diuji dengan kekeringan yang agak panjang, teman-teman semua. Agak panjang kekeringannya itu. Nah, Nabi Hud tuh ngasih tahu kaum Ad gitu, tolonglah gitu kalau kamu ingin agar tempatmu ini dijadikan berair oleh Allah, maka mintalah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah. Tapi mereka nggak mau. Kata Nabi Hud, kalau kamu menyembah Allah pasti deh diturunin nih hujan gitu. Tapi mereka nggak ada yang mau. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan waktunya, Hud, pergilah dari kaum itu gitu ya, pergilah dari kota itu karena sesungguhnya aku akan menurunkan azab kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan awan yang sangat gelap. Nah, kaum Ad ini bingung. Wah, ini mereka mengiranya bakal ada hujan. Mereka mengira bahwa pada saat itu akan ada rahmat dari Tuhan yang mereka sembah gitu ya. Padahal awan gelap itu bukan pertanda hujan, teman-teman semua. Awan gelap itu adalah pertanda akan datangnya azab kepada mereka. Bagaimana azabnya kaum Nabi Hud atau kaum Ad? Mereka diazab dengan yang pertama,
teman-teman semua. Diturunkan hujan yang sangat besar beserta angin topan yang sangat kencang, kemudian diiringi dengan guntur yang terus melanda kota itu. Kota itu diombang-ambing oleh angin, air, dan petir selama 7 hari 7 malam. Sehingga pada saat itu teman-teman, orang-orang berterbangan, ya orang yang besar-besar ya teman-teman. Nabi Adam itu tingginya berapa hasta? 27 hasta atau 62 meter teman-teman semua. 62 meter. Dan tinggi mereka tuh nggak jauh dari tingginya Nabi Adam teman-teman semua. Tapi mereka diterbangkan teman-teman semua. Orang yang tingginya itu setinggi gedung 6 lantai itu diterbangkan teman-teman semua. Ya, diterbangkan mereka, terombang-ambing. Jadi ketika mereka terbang gitu ya, Allah turunkan air kepada mereka, dan ketika mereka terbang, petir ikut menyambar mereka. Sehingga pada sebuah riwayat dijelaskan bahwa kaum Ad itu berceceran di antara kota-kota ya dalam keadaan yang sudah gosong teman-teman semua karena disambar oleh petir ya. Kemudian orang-orang yang diazab itu mereka dalam keadaan terkompang-kamping gitu ya, terabaikan, dan jasad mereka dapat dilihat di antara puing-puing reruntuhan mereka ya. Rumah besar yang mereka pahat, rumah-rumah besar yang mereka buat itu akhirnya menjadi hancur dan menjadi bala, bencana bagi mereka. Kemudian Allah SWT berfirman ya, bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya dengan segera, yaitu angin yang mengundang azab yang pedih yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhan. Jadi ketika Nabi Hud itu ngasih tahu ke kaum Ad gitu ya, kaum Ad gitu, mari kita menyembah Allah. Karena tidak lain ini nanti akan diazab kalau misalnya teman-teman gak mau nyembah. Tapi kata kaum Ad dengan angkuhnya mereka bilang, segerakan saja azabmu itu gitu Muhammad, Hud gitu ya. Segerakan saja azabmu itu. Kami menunggu azabmu gitu. Tapi kata Allah apa? Hud, jangan minta azab itu disegerakan. Biarkan nanti aku yang mengazab mereka. Pada ketika mereka diazab di Quran surat Al-Ahqaf, Allah SWT berfirman, itulah azab yang mereka minta agar mereka itu sesegera datang gitu ya. Segera datang gitu azabnya gitu, menantang Allah SWT. Azabnya itu berupa angin yang mengandung azab yang pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhan. Nah, mereka itu adalah salah satu golongan orang-orang yang dapat azab karena mereka tidak beriman terhadap apa yang Allah perintahkan. Allah memberitakan kita agar kita beriman kepada hari kiamat, tapi hati kita meragukan. Quran soal ayat ke-7, Allah SWT berfirman, Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Jadi nggak berhenti ya teman-teman, selama 8 hari 7 malam itu tidak berhenti. Ada yang mengatakan bahwa sisaan tersebut dimulai pada hari Jumat dan berakhir di hari Jumat pula ya teman-teman. Maka kata Allah di Quran surat Al-Haqqah ayat ke-7, maka kamu akan melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Gosong teman-teman. Ya. Badan mereka sudah tercacah-cacah karena apa yang mereka dapatkan, yaitu azab berupa angin dan petir selama 7 hari 7 malam. Ya, itu anak-anakku yang kusayangi dan kucintai. Pelajarilah kisah-kisah terdahulu, karena dari kisah tersebutlah terdapat pembelajaran yang luas ya teman-teman semua. Justru Allah SWT menurunkan kisah-kisah tersebut untuk menjadikan yang pertama hikmah bagi kita dan motivasi agar kita terus bergerak, ya, melindungi diri kita dari azab yang pedih. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang beriman, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berada dalam lindungan Allah dan dilindungi dari azabnya terus. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk pertanyaan silakan teman-teman tanya di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung lewat chat ya di WhatsApp. Kita tutup saja pertemuan pada kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Istighfar dulu ya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup juga dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa referensi pembelajarannya dikerjainnya teman-temanku sayang, karena gampang banget tinggal menjawab pendapat Anda sendiri. Assalamualaikum.